Dahulu kala, ada dua negara di Timur Tengah yang kini saling bermusuhan. Menariknya, hubungan mereka dulunya sangat dekat, bahkan saling mendukung. Namun, bagaimana persahabatan antara Iran dan Israel ini bisa berubah menjadi permusuhan yang mendalam? Mari kita telusuri kisahnya. Kisah ini dimulai di panggung besar bernama Timur Tengah. Pada tahun 1948, negara Israel baru saja didirikan. Mayoritas negara-negara tetangganya, yaitu negara-negara Arab, menolak keberadaan Israel dan terus memusuhinya, membuat Israel merasa terisolasi. Di sisi lain, Iran adalah negara besar non-Arab yang kala itu dipimpin oleh seorang raja bernama Syekh Muhammad Reza Pahlavi. Syekh ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Iran juga menghadapi ketegangan dengan beberapa negara Arab dan mengkhawatirkan pengaruh komunisme dari Uni Soviet yang mulai menyebar di kawasan. Karena memiliki musuh dan kekhawatiran yang serupa, Israel dan Iran pun diam-diam menjalin persahabatan. Mereka membentuk sebuah aliansi yang dikenal sebagai Aliansi Pinggiran. Karena posisi mereka yang berada di luar lingkaran negara-negara Arab yang memusuhi Israel. Dalam aliansi ini, Israel membantu melatih pasukan intelijen Iran yang bernama Safak. Iran juga menjadi pemasok minyak bagi Israel di saat negara-negara Arab lain menerapkan embargo minyak terhadap Israel. Sebagai imbalannya, Israel berbagi informasi intelijen militer yang berharga. Dari segi ekonomi, perdagangan antara kedua negara berkembang pesat, terutama dalam sektor minyak. Mereka bahkan memiliki proyek bersama berupa pipa minyak raksasa. Meskipun Iran tidak pernah secara resmi mengakui Israel di mata publik karena sensitivitas isu di dunia muslim. Mereka memiliki kantor perwakilan Israel di Teheran yang berfungsi seperti kedutaan besar. Dengan demikian, Iran di bawah kepemimpinan Syah adalah satu-satunya teman strategis bagi Israel di kawasan tersebut. Sebuah hubungan yang sangat penting dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak di era Perang Dingin. Namun, seluruh jalinan persahabatan itu runtuh pada tahun 1979. Ketika sebuah peristiwa besar mengguncang Iran. Rakyat Iran yang merasa jenuh dengan pemerintahan Syah yang pro barat dan dianggap menindas, bangkit di bawah kepemimpinan seorang ulama karismatik bernama Ayatullah Ruhollah Khomeini. Revolusi ini mengubah Iran secara drastis dari negara yang sangat pro barat menjadi negara Islam dengan ideologi yang sangat kuat dalam menentang Barat dan Amerika Serikat. Bagi Khomeini dan para pengikutnya, Amerika Serikat dijuluki sebagai setan besar
dan Israel sebagai setan kecil. Khomeini secara tegas memandang Israel sebagai entitas Zionis ilegal atau tumor kanker di jantung dunia. Dampak langsung revolusi terhadap hubungan Iran dan Israel sangatlah nyata. Kedutaan besar Israel di Teheran segera ditutup dan secara simbolis diserahkan kepada Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang merupakan musuh utama Israel. Isu Palestina dengan cepat menjadi pilar utama dalam kebijakan luar negeri pasca revolusi, digunakan sebagai alat untuk menggalang dukungan di dunia muslim dan mengkritik rezim-rezim Arab yang dianggap bersikap lunak terhadap Israel. Para pemimpin Iran, termasuk Ayatollah Khamenei dan penerusnya Ayatollah Ali Khamenei, secara konsisten menyerukan penghapusan Israel dan pembebasan Yerusalem. Sejak saat itu, Iran tidak hanya melontarkan retorika, tetapi juga mulai mengambil tindakan nyata untuk melawan Israel. Setelah revolusi, Iran terlibat dalam perang besar dan melelahkan melawan Irak yang berlangsung selama 8 tahun pada tahun 1980 sampai 1988. Meskipun perang ini sangat menguras sumber daya Iran, ia juga mengajarkan Iran sebuah pelajaran penting, bahwa mereka dapat melawan musuh yang lebih kuat dengan mendukung kelompok-kelompok bersenjata di negara lain. Strategi ini dikenal sebagai strategi proksi. Dari sinilah lahirlah Hizbullah. Bagi Iran, Hizbullah berfungsi sebagai kekuatan garis depan untuk menghadapi Israel langsung di perbatasan utara, sekaligus menjadi penggentar bagi Israel agar tidak berani menyerang Iran secara langsung, terutama dengan kemampuan rudal Hizbullah yang sebagian besar dipasok Iran. Hizbullah juga menjadi contoh sukses bagaimana Iran dapat memperluas pengaruhnya di kawasan tanpa perlu terlibat perang secara langsung. Keberhasilan Hizbullah dalam melawan Israel di Lebanon, termasuk selama penarikan Israel pada tahun 2000 dan perang Lebanon pada tahun 2006, semakin memperkuat keyakinan Iran pada strategi proksi ini. Memasuki awal tahun 2000-an, ketegangan antara Iran dan Israel meningkat drastis dengan terungkapnya program nuklir Iran. Israel yang diyakini memiliki senjata nuklir sendiri memandang program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial yang sangat besar. Para pemimpin Israel berulang kali menyatakan bahwa Iran yang bersenjata nuklir tidak dapat diterima. Khawatir Iran akan menggunakan bom atom untuk menyerang Israel atau memberikannya kepada kelompok-kelompok bersenjata. Iran sendiri bersikeras bahwa program nuklirnya murni untuk tujuan damai, seperti pembangkit listrik atau medis, dan ini adalah hak kedaulatannya sebagai negara. Namun, karena Iran seringkali merahasiakan aspek-aspek tertentu di programnya, komunitas internasional menjadi curiga. Kecurigaan ini berujung pada sanksi ekonomi yang sangat berat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Pada tahun 2015, upaya diplomatik intensif membuahkan hasil dengan ditandatanganinya Perjanjian Nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action antara Iran dan negara-negara besar dunia.
succeeded in forging a strong deal to stop Iran from obtaining a nuclear weapon. In fact, Iran has already dismantled thousands of centrifuges that enrich uranium. Perjanjian ini mengharuskan Iran membatasi program nuklirnya sebagai imbalan pencabutan sanksi. It has ended Iran's isolation. It has created a forum whereby Iran can reintegrate itself into the international community. Namun, Israel dengan tegas menentang perjanjian ini, menganggapnya terlalu lemah dan tidak cukup untuk mencegah Iran membuat bom suatu hari nanti. Pada tahun 2018, Amerika Serikat atas desakan Israel menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action. Akibatnya, Iran merespon dengan kembali melanggar batasan perjanjian dan meningkatkan pengayaan uraniumnya. Di tengah ketegangan terkait program nuklir, konflik Iran-Israel telah berevolusi menjadi perang bayangan atau perang di antara perang. Ini adalah jenis konflik tingkat rendah yang sebagian besar terjadi di balik layar dan melibatkan berbagai taktik asimetris. Israel diduga berada di balik serangan sabotase terhadap fasilitas nuklir Iran, seperti insiden ledakan misterius di fasilitas uranium Natanz. Selain itu, beberapa ilmuwan nuklir terkemuka di Iran tewas dibunuh. Dan Iran secara konsisten menuduh Israel sebagai pelakunya yang bertujuan menghambat kemajuan program nuklir mereka. Pada April 2024, Iran melancarkan serangan langsung dalam skala besar ke Israel dengan rudal dan drone sebagai balasan atas serangan Israel yang menewaskan komandan Iran di Suriah. Ini menandai pertama kalinya Iran secara langsung menyerang Israel dari wilayahnya sendiri. Secara keseluruhan, konflik Iran dan Israel adalah pertarungan mendalam antara ideologi, ambisi regional, dan isu keamanan nasional. Bagi Israel, ini adalah perjuangan untuk mempertahankan eksistensi di tengah lingkungan yang bermusuhan dan ancaman dari program nuklir Iran serta jaringan proksinya. Bagi Iran, ini adalah bagian dari visinya untuk memimpin dunia muslim, menantang hegemoni di barat dan regional, serta mendukung apa yang mereka anggap sebagai hak-hak Palestina. Kedepan, konflik ini kemungkinan besar akan tetap menjadi titik panas utama di Timur Tengah. Potensi eskalasi selalu ada, baik melalui serangan langsung, aktivitas proksi, atau jika Iran berhasil mengembangkan senjata nuklir. Itulah perjalanan Iran dan Israel, dari berdamai hingga bermusuhan. Apakah mereka akan kembali menjadi sahabat seperti dulu? Atau ada kemungkinan konflik yang lebih besar dan tak kunjung usai? Tuliskan pendapat di kolom komentar ya.